Kembali lagi masih dengan roti. Setelah kemarin kita lakukan live streaming. Waduh, siapa ini yang ketinggalan live streamingnya? Bisa lihat di video siaran ulang ya. Ada 3 video karena kita lakukan langsung. Kita buat roti secara nyata bersama. Oke, ini rotinya sangat sederhana, bahannya ekonomis, tapi kita buat semenarik mungkin dan tentunya rasanya juga enak. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, juga komentar. 1 telur kalau kalian mau timbang tuh kurang lebih ya 52 gram tanpa cangkang. Kemudian air susu, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air. Kita hangatkan sebentar, jadi suam-suam kuku seperti itu. Kalau dia bercampur dengan telur kan udah nggak terlalu panas lagi juga. Kemudian tambahkan ragi instan, juga gula pasir, aduk. Kembali kita hanya menggunakan cara yang simple dan mudah. Kemudian karena kita tidak menggunakan butter, di sini kita tambahkan perisa, larom, susu vanila atau vanila susu. Kalau kemarin kita gunakan perisa, larom, butter ya, kali ini rasanya susu vanila. Kemudian di sini Mama Meji menggunakan terigu curah, walaupun cerah yang penting harus protein tinggi. Untuk Bakerin Plus dan Ibis Blue itu opsional, boleh kalian skip. Kemudian masukkan garam dan kita aduk dulu sampai tercampur merata. Sebenarnya ya, sejujurnya setelah Mama Meji mencoba, tapi nggak tahu ya kalian karena orang itu kan beda-beda ya. Tanpa menggunakan Bakerin Plus ataupun Ibis Blue sebagai conditioner, hasilnya juga tetap empuk lembut sampai 3-4 hari asalkan gramasi tepat dan cara pengolahannya juga pastinya harus benar. Nah, ini kita campurkan tadi sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil-gerindil, lalu tambahkan dengan margarin atau boleh menggunakan butter ya yang udah dicairkan dalam kondisi suhu ruang. Jangan panas atau kalau hangat tuh jangan terlalu hangat, jadi biarkan dulu. Nah, kita campurkan sampai margarinnya atau butter tidak terlihat lagi pastinya ya. Ini udah tercampur merata, ada sisa sedikit margarinnya, oleskan aja pada bowl agar nggak melekat. Jadi kita bulatkan, kalian bisa lihat itu teksturnya masih kasar, tapi jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil. Jelas masih kasar ya, dan di sini kita tidak akan ulen ataupun mixer, masih dengan cara tanpa ulen dan mixer. Tutup dengan plastik, lebih rekomen karena akan lebih lembab dan proofingnya akan berjalan dengan normal. Selama 60 menit kita istirahatkan atau sampai mengembang double size seperti ini. Nah, kalian udah lihat nih, tuh permukaannya masih terlihat kasar ya awalnya ya, tapi kalau kita tarik itu glutennya udah terbentuk. Nah, olesi tangan dan papan kerja dengan butter atau margarin atau minyak sedikit aja agar nggak melekat. Ini adonannya lunak. Kalian harus bisa merasakan konsistensi adonan roti yang akan kita buat ya. Nah, untuk roti kali ini tidak yang terlalu lembut-lembut banget. Ya. Kelembutannya sedang aja ya. Nih. Jadi dengan roti dengan kelembutan sedang kalian bisa lihat konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu kering, tidak juga yang terlalu lunak banget. Karena ada kan roti Mama Meji yang kemarin itu juga yang memang teksturnya lunak. Nah, ini setelah kita folding, jadi setelah di proofing kita folding dulu, dipadatkan pastinya dong ya kan, dan kita potong satu bagian lebih besar daripada bagian yang lain. Ini kita folding kembali, dibulatkan dulu. Jadi ingat setelah proofing 1 jam, sambil kita folding buang udara di dalamnya sampai dia memadat kembali. Dan siapkan 1 sendok teh coklat bubuk, boleh merek apa aja, boleh kecoklatan tingkat berapa aja. Ini agak dark ya untuk Black Forest. Nah, kemudian kita campurkan tadi air sedikit aja sampai menjadi pasta yang kental, jangan terlalu encer juga. Ini akan kita campurkan tentunya sampai merata. Nah, seperti ini. Di folding-folding aja ya, harus diginiin ya kan, gimana mungkin ya tercampur sendiri kalau tanpa bantuan tangan kita. Nah, ini agak sedikit melekat-lekat, nggak masalah, jangan kalian campur atau tambahkan dengan tepung lagi ya. Nih, seperti ini. Jangan lupa tadi juga adonannya ditutup, yang lagi menunggu cuci tangan dulu pastinya. Setiap adonan itu kalian abaikan tuh harus ditutup. Nah, ini kita potong, kurang lebih Mama Meji dapatkan 13 pieces. Untuk ukuran sesuai selera aja. Nah, udah. Ini tadi ditimbang ya, dan sekarang setiap bagiannya kita rounding seperti ini. Ini akan menambah lagi kelembutan roti. Letakkan bagian halus di bagian atas. Udah selesai semua, jangan lupa ditutup. Dari tahapan pertama tadi udah harus ditutup ya setiap selesai. Sekarang untuk bagian yang coklat juga kita potong 13 pieces.
Untuk gramasinya kalian bisa lihat pada layar tadi. Nah, sama setiap bagian juga di rounding. Jadi kita akan bikin roti ini berlapis coklat dengan tampilan yang cantik, bahannya sederhana ya. Kalau udah selesai semua, kita tutup istirahatkan 10-15 menit. Tapi untuk yang kita bentuk, yang kita bulatkan pertama, udah bisa langsung kita kerjakan. Karena tadi kan kita rounding-rounding bagian sampai 15 pieces yang putih dan coklat itu kan lama ya. Nah, kita pipihkan bagian tengah tetap menebal, bagian tepinya menipis, dan letakkan bagian yang coklat di bagian dalam. Kemudian kita tutup kembali seperti ini. Rapatkan bagian bawahnya. Jadi kalau kita untuk dagang tuh harus banyak juga ya ide atau jenis-jenis aneka bentuk rotinya. Nah, ini disiasati dari roti yang sederhana aja. Nah, ini kita rolling tadi, dipipihkan. Memanjang jangan melebar ya, terus kita gulung dari atas ke bawah. Bagian paling bawah itu ditipiskan agar nanti perlekatannya lebih kuat. Nih, seperti ini. Kalau udah langsung aja letakkan pada loyang. Untuk loyang di sini sih Mama Eji tidak menggunakan loyang roti ya. Ini loyang apa ya? Loyang roll cake. Jadi diletakkan. Nah, ini untuk satu bagian lagi. Di rolling dibalik, ditipiskan untuk bagian bawahnya, dan ini kita beri isian coklat. Tuh, sampai sisakan, jangan sampai bawah ya isinya, karena kita akan bentuk persegi seperti ini. Agak dijepit aja setiap sisinya biar nggak jebol. Nah, ini satu model yang kita beri isian. Untuk isiannya kalian boleh beri isian apa aja sesuai selera. Dan dengan pisau yang tajam kita beri sayatan. Jangan terlalu dalam ya. Sedikit aja seperti itu. Nah, jadi ada dua macam. Yang satu deret itu semacam roti sisir. Roti sisirnya tapi berlayer, juga roti yang isi coklat. Ini kan kita proofing sebelum dipanggang 30 menit atau sampai mengembang 80%. Jangan sampai 100% atau double size, nanti rotinya itu mudah kempis. Kemudian sambil menunggu oven dipanaskan, kita olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. Nih, oleskan perlahan, gunakan kuas yang halus. 1 kali olesan, jangan berulang-ulang agar nanti dia tuh nggak bopeng-bopeng gitu. Nah, 5 menit sebelum masuk oven, tadi kita udah oleskan dulu. Jadi jangan begitu mau masuk oven kalian oleskan ya. Jadi lebih baik dibiarkan dulu, setelah dioles baru masuk oven. Kita panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius 20 sampai 25 menit. Ini Mama Eji 25 menit. Ini Mama Eji 25 menit karena setiap oven itu berbeda ya, pastinya sampai matang. Pada resep asli 20. Jadi oven kita tuh pasti berbeda-beda. Masih panas tadi, olesi dengan butter atau margarin, kemudian segera kita pindahkan ke cooling rack. Jadi gitu. Tahapan berikutnya yang kalian harus pahami itu oven sebenarnya ya. Suhu mempengaruhi waktu. Nah, ini segera aja masih panas, kita keluarkan dari loyangnya. Loyangnya ini ukuran 34 x 24 cm untuk loyang itu loh. Cake gulung, roll cake. Nih, empuk lembut banget ya. Dan kalau kita menggunakan baking mat silikon itu, hasil pemanggangan bagian bawah itu sempurna. Nih, bagian bawahnya seperti ini ya. Tuh, itu udah mateng tuh. Coba kita intip bagian bawah yang ini juga. Nih, dia matangnya merata, ekonomis, juga bisa dipakai berulang kali. Untuk semua peralatan baking, cooking, dan dapur yang murah-murah dan modis. Itu kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi ya. Untuk pembelian online. Nih, sekarang kita sobek. Lucu ya, sebenarnya akhirnya warnanya itu seperti bulu kucing. Nah, jadi sengaja bagian yang coklat itu lebih sedikit dari bagian yang putih. Nih, agar lebih tampak perbedaannya. Jadi tadi kita potong bagian yang putih lebih besar dari bagian yang coklat. Dan ini rotinya enak banget, dimakan gini aja udah top markotebe. Tuh, seratnya empuk, lembut. Caranya pun mudah asalkan kalian benar-benar ikut belajar, memahami
juga memperhatikan, menontonnya sampai selesai, dan jangan cepat menyerah kalau gagal, coba lagi. Oke? Karena kita semua udah melalui tahapan kegagalan itu, teman-teman. Kalau kalian mau tahu. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.